رسول الله سلام عليك يا رفيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واقتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا برحمتك جميعا في عبادك الصالحين. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Kepala Desa atau yang mewakili dan seluruh jajaran aparatur desa yang hadir. Yang saya muliakan Ketua Umum Pengurus Masjid Raya Ittihad Al-Khairiyah dan seluruh jajaran pengurus, Pak Haji, kemudian Pak Imam, kemudian para alim ulama, cerdik pandai, ini mamak, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Masjid Raya Ittihad Khairiyah. Semoga Allah memuliakan kita semua, memuliakan kita di dunia, memuliakan kita di akhirat. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini dihitung oleh Allah sebagai amalan yang dibalas, yang diberikan ganjaran pahala yang sangat besar di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersama saya ada Bendahara Umum MUI Kabupaten Kampar, yaitu Dr. Mendra Siswanto. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang paling bahagia pada malam hari ini, yang sangat bahagia adalah saya. Saya bersyukur sekali kepada Allah dan sangat bahagia sekali pada malam hari ini. Pertama sekali kerana pengurus telah dengan sangat senang memfasilitasi dan menerima kehadiran kami sebagai Ketua MUI Kabupaten Kampar dan rombongan di masjid di rumah Allah yang mulia ini. Maka terima kasih sekali. Kemudian terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir di masjid yang mulia ini pada malam hari ini untuk sama-sama kita duduk di rumah Allah ini. Duduk untuk apa? Untuk semuanya nilai kebaikan. Tadi sama-sama kita solat maghrib berjemaah. Setelah itu makan bersama. Masya Allah, luar biasa. Itu kebahagiaan tersendiri itu. Makan bersama kata mungkin kan. Setelah itu solat isya bersama. Kemudian kita saksikan pula Masya Allah pembagian sembako. Sampai Pak RT pun dapat jatah. Allahu Akbar. Ini luar biasa ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tambah lagi puncaknya sama-sama kita Bapak Ibu sekalian duduk untuk mendengarkan, duduk di majlis
Yang mana majlis ini Bapak Ibu, tahu enggak Bapak Ibu? Majlis yang paling mulia. Karena Bapak Ibu, di mana kita duduk itu namanya majlis. Kan majlis itu kan artinya tempat duduk. Maka di mana kita duduk itu namanya majlis. Kalau ada bapak sekarang duduk di luar di warung kopi sambil ngopi, itu namanya majlis kopi. Kalau ada bapak sekarang duduk-duduk sambil main domino, itu majlis apa namanya? Majlis domino itu. Kalau ada pula yang duduk-duduk sambil berjudi, itu majlis judi itu. Kalau ada ibu-ibu duduk-duduk sambil ngerumpi, majlis apa namanya, Bu? Majlis ngerumpi itu. Jadi dimanapun kita duduk itu namanya majlis. Tapi tahu enggak Bapak Ibu sekalian, ini kedudukan ini kan kita dudukkan selama kita hidup. Di mana kita dudukkan? Maka coba Bapak Ibu dihitung-hitung sesekali. Di mana paling banyak saya dudukkan kedudukan yang luar biasa ini? Ini kedudukan ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah ciptaan Allah dan nikmat Allah yang luar biasa. Kalau kita lah membuat kedudukan ini dari kayu atau dari besi, gimana kira-kira? Sanggup duduk seperti ini? La ilaha illallah. Apalagi pasang bongkar. Ini diberi kedudukan yang luar biasa, duduk berjam-jam. Kadang-kadang ada anak muda nonton bola, duduk dia dari maghrib sampai pagi. Dah bosan-bosan duduk, dah capek-capek. Itu kan luar biasa itu. Maka itu nikmat Allah. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah sudah menegaskan kepada kita. Semua kita tahu dan sering dibaca imam. Saya yakin ini Bapak Ibu semuanya hafal. Apa kata Allah? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Itu Allah bersumpah itu. Apa kata Allah? Kemudian demi sungguh. Kalau ada Bapak Ibu yang pernah belajar namanya ilmu sharaf, ilmu nahu. Di situ Allah menguatkan apa yang disampaikannya itu dengan alat-alat ataupun huruf-huruf penguat. Maka di situ ada huruf lam. Kemudian ada namanya nun taukid. Nun taukidnya nun taukid sakila. Itu luar biasa berat itu penekanannya. Apa kata Allah? Kemudian demi sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Akan ditanya kalian terhadap seluruh nikmat yang kalian terima. Bapak Ibu pernah menghitung-hitung berapa nikmat yang kita terima dari Allah? Pernah dihitung Bapak Ibu? Tak pernah dihitung kan? Allah katakan dalam Al-Quran, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Apa artinya itu? Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dialah Allah yang telah memberikan seluruh yang kamu butuhkan. Kita butuh untuk melihat jalan, pergi ke mana-mana untuk melihat, supaya kita bisa, maka dikasih mata. Mata itu bukan hanya bola matanya dikasih, fungsinya juga. Karena banyak orang punya bola mata tapi tak melihat. Ini kita dikasih mata yang sehat, ada fungsinya juga sehat. Kita perlu mendengar. Coba kalau seandainya tak punya mata kita, gimana kita hidup? Susah beraktivitas, pergi mana-mana. Kalau Bapak Ibu ditanya, siapa yang membuat mata itu? Ada di antara kita yang bisa bilang ataupun jawab, yang buat mata saya ini orang tua saya. Ada? Siapa? Tidak ada kita mengatakan, yang buat mata saya ini apa? Bos saya. Yang buat mata saya ini presiden, gitu. Ya Allah. Ada pabrik mata di dunia sekarang Bapak Ibu? Tak ada. Kalau saya kasih Bapak Ibu, atau ada yang ngasih sama Bapak Ibu uang 10 triliun, tapi yang ngasih ini matanya centang sebelah, tak ada mata sebelah. Sekarang teknologi Bapak Ibu sudah bisa pasang mata. Kalau Bapak Ibu jual mata Bapak Ibu bisa. Apa katanya apa? Ambil duit 10 triliun ini, saya beli mata Bapak sebelah katanya. Bapak Ibu jual. 10 triliun. Tuh, sepenuh masjid ini duit itu. Bapak Ibu jual. Itulah harga mata satu itu. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau suruh ke masjid jangan malas-malas. Dan mata itu untuk apa oleh Allah? Nanti saya jelaskan.
Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah telah berikan semua yang kita butuhkan. Kita butuh berjalan ke mana-mana, kasih kaki. Kita disuruh apa? Butuh bekerja, ngambil apa semua, makan setangan. Kita butuh bicara, kasih lidah. Masya Allah, lidah itu luar biasa. Tidak ada tulang, mudah digerakkan. Siapa yang buat semua? Allah. Tak ada ayat selalu yang dibaca oleh imam di akhir surah Al-Hasyr itu menunjukkan bahwa Allah pencipta semuanya. Tak ada bisa manusia. Kemudian di dalam surat Al-Insan, hakikat manusia, bagaimana Allah mengatakan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Manusia, tidak sadar kalian dulu adalah makhluk yang tidak pernah disebut-sebut. Kalian dulu tak ada, lalu kalian menjadi ada. Siapa mengadakan kalian? Inna khalaqnal insana. Sesungguhnya kamilah yang telah menciptakan manusia itu. Kemudian Allah sebutkan pula Bapak Ibu, dari mana Allah ciptakan, apa bahan yang Allah jadikan untuk menciptakan kita. Bahannya dari setetes air yang disebut dengan air mani. Ada yang bisa membantah fakta ini? Yang menolak? Ya, semua Bapak Ibu yang hadir ini termasuk saya. Siapa Bapak Ibu yang diciptakan bukan dari setetes air itu? Nunjuk. Pak Ustadz, saya dari kayu. Nunjuk. Ada di sini yang dari emas, dari perak. Ya, manusia ini apa bapak yang ganteng-ganteng nih? La ilaha illallah. Ini setetes air dulu yang keluar dari tempat keluar kencing. Lupa kita. Jangan lupa itu. Itu sebenarnya dalam Quran sering sekali Allah ingatkan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita jangan sombong. Supaya kita jangan lupa diri kita ini siapa. Kemudian apa? Berproses. Setetes air menjadi setetes darah. Setelah itu menjadi segumpal daging. Setelah itu jadi tulang. Tulang dibungkus. Kemudian dimasukkan ke dalam rahim. Disimpan oleh Allah, diproses oleh Allah dalam rahim. Semua kita dalam rahim. Ini ada kemarin yang tidak lewat rahim ini. Lupa bapak-bapak kita dalam rahim. Ada kemarin ini, Pak Ustaz saya tidak dalam rahim. Saya kemarin keluar dari Sungai Kampar. Ada. Dalam rahim kemarin ini berapa bulan? 9 bulan. La ilaha illallah. Makan enggak kita dalam rahim? Ada yang nyendokkan makan kepada kita? Masya Allah. Makan, berkembang, hidup. Siapa tuh yang semuanya memproses itu? Kalau ibu cuma ngandung aja, dia nggak tahu dia makan dalam berkembang atau tidak berkembang. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, maka Allah dalam Quran banyak sekali mengingatkan kita. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Kemudian Allah katakan alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. La ilaha illallah. Itu ayat dibaca pagi Jumat terus itu. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu saya ingatkan kembali, Allah katakan Allah telah berikan semua nikmatnya kepada kita. Bahkan apa kata Allah? Allah tantang kita. Kalau seandainya kalian mencoba berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kalian, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apapun alat yang kalian gunakan, tinta sebanyak apapun, bahkan dalam ayat yang lain, 7 laut, 7 samudra kalian jadikan tintanya. Seluruh pohon-pohon yang ada di muka bumi ini sebagai penanya, ditambah berlipat-lipat lagi, takkan pernah berhenti dan tak pernah akan selesai, dan takkan pernah habis-habisnya kalian menulis nikmat Allah, begitu banyaknya. Cuman Allah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada orang yang dijelaskan Allah dalam ayat ini. Innal insana la zalum. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu zalim kepada diri sendiri. Itulah masalahnya kita. Maka mudah-mudahan yang dalam masjid ini tidak termasuk menzalimi diri. Setelah itu apa lagi? Kafar, kufurnya
nikmat. Maka apa? Jadi kita ni dalam di hadapan nikmat itu ada dua kata Allah. Pertama zalim. Kedua adalah kafar, kufur nikmat. Kenapa Allah sebut zalim kita kepada diri sendiri? Disebut kita zalim kepada diri sendiri kerana Allah punya maksud memberikan nikmat itu kepada kita. Apa maksud Allah? Supaya dengan nikmat-nikmat yang diberikannya itu kehidupan kita menjadi baik. Supaya nikmat-nikmat yang Allah berikan itu kepada kita gunakan sebagai sarana untuk berbuat baik. Supaya kita jadikan jembatan untuk menuju ridha Allah. Supaya kita kerahkan seluruh nikmat itu untuk sujud dan beribadah kepada Allah. Supaya apa? Kita gunakan nikmat-nikmat itu. Apa maksud Allah? Supaya dengan nikmat itu bahagia hidup kita di dunia, masuk surga di akhir. Itu gunanya. Tapi manusia zalim. Begitu dahsyat mahalnya. Tadi 10 triliun satu mata. Ada Bapak Ibu sekalian seorang tokoh nasional, saya tak sebut namanya. Dia menulis sebuah artikel. Dalam dirimu ada kekayaan 200 triliun. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bagaimana 200 triliun itu? Dia begini Pak, pernah terjadi dalam dirinya. Jadi dia buat artikel ini, dia tulis tulisan pengalaman dirinya. Itulah judulnya. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Maka kita gitu juga nanti. Terjadi sesuatu dalam hidup kita, tulis. Menggambarkan betapa nikmat Allah dalam diri kita. Jadi Bapak ini pada satu kali koma, dia tumbang langsung, pingsan, koma. Tak bisa bergerak lagi. Dilarikan dia ke rumah sakit. Setelah diperiksa di rumah sakit, rupanya pembuluh darahnya tersumbat. Apa yang tersumbat? Ini Bapak ini bisa ini kena lancar pembuluh darah ni. Kesempat tersumbat. Tak ada berfungsi lagi ni. Kalau bahasa Bengkinang tak golek sudah. Sedikit saja. Tahu Bapak Ibu setelah diperiksa, tersumbat itu cuma 1 mili saja. Dikit saja tersumbat. Langsung apa koma. Kata dokter, tim dokter bilang, ini tidak bisa diselamatkan kecuali apa? Pembuluh darahnya kita benahi. Bagaimana caranya? Harus dibuatkan yang tersumbat itu pembuluh darah buatan. Dibuat nanti pembuluh darah supaya dia lancar. 1 mili. Akhirnya dilakukan operasi. Setelah dilakukan operasi, lalu Bapak Ibu sekalian lancar darahnya, maka dia Pak sehat. Sampai hari ini masih hidup. Kalau saya sebut namanya pasti Bapak Ibu tahu. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah dia sehat, ditanya ke dokter berapa bayarannya. Bayarnya Pak, 1 mili yang tersumbat tadi dibuat 50 juta. 50 juta dia bayar. Dibayar. Cuma dia penasaran. Ditanyanya ke dokter spesialis itu. Saraf apa namanya pembuluh darah itu. Pak dokter, sebenarnya panjang pembuluh darah dalam tubuh manusia itu berapa panjangnya? Karena tadi 1 mili berapa? 50 juta. Lalu dia tanya, dia mau menghitung. Kalau sempat dibuat sepanjang itu, kira-kira duitnya berapa? Bapak kan tinggal pakai sekarang ya pembuluh darah itu. Tapi pernah Bapak hitung berapa panjangnya? La ilaha illallah. Bapak tinggal menghirup udara oksigen. Bapak Ibu tahu nggak berapa kali paru-paru kita memompa, jantung kita memompa setiap menit. Kalau dia berhenti memompa, kira-kira gimana? La ilaha illallah. Itu tombol pompanya itu Bapak yang pegang. Hah? Maka kalau kita Bapak Ibu ngeri sebenarnya kalau kita berfikir tentang nikmat ini, Masya Allah. Itu kata Allah SWT. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah ditanya dokter itu berapa panjangnya, dia bilang 125.000 kilometer. 125.000 kilo Pak panjangnya pembuluh. Maka tidak ada apa namanya daerah di dalam badan kita ini kecuali di situ ada pembuluh
Maka dimanapun bapak apa keluar darah enggak? Dihitung-hitungnya lah 50 juta kali sekian itu. Maka dapatlah hitungannya apa? Lebih kurang saja. Itu sudah paling kecil 200 triliun. 200 triliun Bapak Ibu sekalian, berapa duit itu? 1 triliun berapa? 1000 miliar. Sekalian. 1 miliar berapa? 1000 juta. Dia 200 triliun. Itu baru di pembuluh darah. Maka dia tulis dalam tulisannya, semata-mata kamu bisa berjalan, berdiri, beraktivitas, berarti pembuluh darah lancar. Maka berarti apa? Dalam dirimu pembuluh darah saja punya kekayaan 200 triliun. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Atau mengeluh kita minyak goreng mahal. Kita punya nikmat 200 triliun. Naik BBM, ngeluh-ngeluh kita, biarin aja naik. Syukuri nikmat yang Allahu Akbar. Ya, artinya jangan gelisah lah Bapak Ibu. Orang beriman itu tenang, memikirkan banyaknya nikmat Allah. Maka syukur itu sebenarnya untuk kita, Pak. Bukan kepentingan Allah. Allah tak perlu kita syukuri. Karena dia mau kita syukuri, tidak kita syukuri, Allah tetap Maha Kuasa. Tapi kalau kita bersyukur, efek syukur itu kepada siapa? Kepada kita. Itulah sebabnya puncak inti bahagia tidak bahagia kita dengan nikmat bukan tergantung di banyak nikmat itu, tetapi sejauh mana kita mensyukur. Kalau bapak dapat sedikit, bapak syukuri, maka bapak dengan sedikit itu bahagia. Oh, tuh. Kalau banyak tidak disyukuri, tak akan pernah bahagia. Maka banyak orang pangkat sudah tinggi, duit, rumah apa tak terhitung lagi, tapi tak bisa tidur. La ilaha illallah, hidup menderi. Ada cuma kerja mengumpulkan botol-botol tiap hari, pas tidur itu langsung ngorok, kadang 8 jam langsung berkeringat lagi. Pak, bahagia itu gitu, letak syukur. Maka jangan diremehkan itu perintah syukur. Diingatkan kita oleh ustaz-ustaz, syukur, syukur. Bukan masa itu tuh bukan masalah ringan itu, Pak. Itulah inti kehidupan. Mau bahagia dunia, syukur. Maka bukan tergantung. Bapak punya rumah umpamanya besar 100 kamarnya, tapi tak bersyukur, hidup gelisah saja. Karena orang tak bersyukur itu, Pak, tak pernah puas. Maka semua kalau bisa apa? Dunia ini semuanya ujung-ujung seperti Fir'aun. Dia ngaku Tuhan. Itulah Qarun. Pada Bapak Ibu sekalian, orang itu bahagia. Bapak Ibu sekalian, syukur itu menjadi inti. Oleh karena itu, wa atakum min kulli ma sa'altumu, maka di situ innal insana la zalum. Maka di sini saya ingatkan Bapak Ibu, banyak nikmat Allah, tapi Allah cap kita sebagai orang-orang yang zalim. Maka jangan sampai kita menzalimi diri kita. Artinya apa? Allah kepengen, Allah bermaksud supaya nikmat-nikmat yang diberikannya itu kita gunakan untuk kebaikan diri, kebaikan keluarga, kebaikan umat, kebaikan agama, semuanya. Dan jangan sekali-kali kita gunakan nikmat Allah itu untuk hal-hal yang tidak diredainya. Maka banyak orang sekarang Allah berikan nikmat supaya dia baik, tapi digunakannya nikmat itu untuk mencelakakan dirinya. Masuk penjara dia dengan gara-gara dia gunakan nikmat itu apa? Lidah ini umpamanya digunakan untuk berbohong, untuk buat fitnah. Artinya apa? Digunakannya nikmat Allah untuk masuk neraka. Ya enggak? Dia pintar, karena doktor, profesor, bidang matematik, bidang akuntansi. Seharusnya Pak, ilmunya itu supaya membahagiakan orang lain, bermanfaat. Malah dengan kecerdasannya nipu orang, membuat laporan-laporan fik, digunakannya untuk korup, membantu pula pejabat-pejabat korupsi, hancur negara ini, tambah utang terus. Kemudian duit yang ada digarong sama hancur. Padahal nikmat ini ya, ini Bapak Ibu, Indonesia ini, boleh saya berdiri ya? Tapi saya berdiri dengan duduk sama aja ya. Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini Pak, kita ini subhanallah. Tadi malam saya ke markas jamaah tablik, ceritalah kita dengan kawan-kawan di sana yang ada di La Bersa itu kan.
Nah, kawan-kawan itu kan banyak pengalaman kemana-mana kan. Orang ke Bangladesh, ada yang kemana-mana. Jadi cerita tentang bagaimana nikmatnya Indonesia. Wah tuh Pak. Jadi orang lebih miskin Indonesia ini Pak, nikmat luar biasa. Pertama, masyarakatnya mayoritas orang beriman. Wah itu sudah nikmat itu. Orang Islam. Ya, bagi-bagi sembako. Ini kenapa ini? Kena akidah kita ini. Coba barangkan tuh. Yang bawa nasi satu orang, yang makan sama itu ada dalam Islam tuh Pak. Orang Islam masuk ke restoran 20 orang yang bayar. Orang Islam tuh Pak. Bayar minta ampun. Di barat tidak ada itu. Pergi Bapak ke barat. Barat itu kadang-kadang masuk suami istri ke restoran, makan sama-sama. Keluar, istri bayar sendiri, suami. Kita subhanallah sekampung kalau kita ajak makan satu orang bayar. Itu heran mereka tuh Pak. Tapi membuat kita seperti itu siapa? Agama. Karena dalam agama kita ini amalan yang paling afdal yang perlu kita banyakkan setiap hari. Karena itu Allah janjikan surga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Jadi hamba-hamba Allah yang masuk surga itu Allah janjikan untuk mereka kenikmatan luar biasa. Apa masalahnya? Karena di dunia apa pekerjaan mereka? Wa yut'imuna ta'ama. Suka ngasih itu apa ibu-ibu yang bawa jambar tadi itu bawa makanan itu luar biasa itu. Itu ciri ahli. Ini yang ngasih-ngasih sembako ini ya. Ini ciri ahli surga ini. Itu yang kita baca. Maka amal yang luar biasa ya wa yut'imuna ta'am. Maka coba Bapak Ibu, haji umpamanya. Rasulullah bertanya, apa ciri haji yang mabrur? Apa kata Rasulullah? Ciri orang yang hajinya mabrur adalah it'amut ta'am. Ciri orang yang hajinya mabrur ni bapak haji yang sudah haji ke pici haji kepalanya itu, ciri haji bapak mabrur lihat, suka ngasih makan orang tak? Jadi kalau ada orang suka ngasih makan Pak, itu ciri ngasih makan. Ngasih makan ni rajin-rajin ngasih makan. Tapi jangan kasih makan pada orang yang ngasih proyek aja. Bawa restoran supaya ada kursi proyek. Orang miskin dikasih makan ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Anak yatim, orang miskin, orang-orang yang terlantar. Itu tadi ada disebut oleh sekjen tadi. Itu luar biasa programnya ini. Maka masjid ini kenapa Pak? Ini fasilitator untuk beramal soleh. Maka pengurus masjid harus cerdas. Ajak masyarakat untuk beramal-amal yang paling awal. Salah satunya Pak, membagi-bagi sembako ni. Jadikan tradisi ni Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Supaya apa? Tidak ada umat yang merasa geli, susah. Semuanya tidak makan semuanya. Di sini kita berbagi. Kadang-kadang Bapak kan pusing. Kemana ya? Duit saya banyak, apa saya mau berbagi? Kasih pengurus masjid. Biarkan pengurus masjid yang bagi nanti. Ini Pak Sekjen luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini kaya Pak, sudah orangnya beriman, Islam baik-baik. Kemudian alam kita tempat hidup Pak, Masya Allah, iri orang lain melihat Indonesia ini. Maka Bapak Ibu sekalian, ada dulu Syekhul Azhar, namanya Syekh Ali Tontowi. Dia itu rektor Azhar. Dia sudah wafat. Buku yang dikarangnya banyak sekali dan dia sudah keliling dunia. Kemudian Bapak Ibu, dia salah satunya dia pernah ke Indonesia. Sekitar 2 minggu di Indonesia berjalan, dia naik kereta api dari Jakarta ke Surabaya. Dilihatnya pemandangan, Masya Allah, sawah-sawah, bukit-bukit, cuaca Pak. Pulang-pulang dia Bapak Ibu sekalian, dia menulis sebuah buku. Buku itu ada, tapi bahasa Arab kalian baru menterjemahkannya. Buku itu judulnya apa? Indonesia Jannatullahi fil Ardi. Indonesia surganya Allah di muka. Padahal dia keliling dunia Pak, kemana-mana dia. Tapi tiba di Indonesia, itulah dia tulis Indonesia surganya Allah di muka bumi. Bapak merasa di surga enggak? Ibu-ibu sudah merasa di surga? Sudah, saya lihat. Karena ciri-ciri cara hidup kita, cara hidup ahli surga. Apa ciri ahli surga? Santai aja. Nongkrong aja. Itu ciri ahli surga itu Pak. Jadi orang suka santai, nongkrong-nongkrong. Itu di surga. Dunia ini bukan tempat nongkrong. Dunia ini tempat
Tapi karena sudah di surga. Kenapa? Nongkrong pun tetap makan. Tak ada nasi di rumah, pergi ke rumah etek, dapat juga nasi nanti. Ya tak? Tak ada di rumah etek apa? Nanti ada kawan traktir Nah, ada susah Indonesia ini. Semua tumbuh, Masya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, ada buku ditulis orang. Saya lihat di bahasa Indonesia itu, lupa saya pengarangnya. Apa dia tulis? Mustahil orang Indonesia ini miskin. Mustahil orang Indonesia ini miskin katanya. Beraninya dia setelah melihat kekayaan Indonesia ini, dia tulislah mustahil Indonesia ini miskin. Kemudian ada Bapak Ibu anak muda Mesir datang ke Indonesia. Dilihatnya terkesima dia melihat Indonesia ini. Lalu apa keluar dari mulutnya? Apa dia bilang? Ini orang Indonesia kalau di akhirat besok masuk neraka tak masalah. Kenapa? Karena di dunia sudah masuk surga. Itu dia bilang sampai terkesimanya dia melihat. Jadi ada cerita kawan-kawan jemaah tabligh, kalau orang-orang Bangladesh, orang India datang ke sini apa? Atau datang dia melihat Indonesia, melihat Danau Sengkara, melihat apa bukit tinggi, melihat apa pantai-pantai apa. Itu tidak berhenti mulutnya. Jannat, 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 surga, surga, surga. Allahu Akbar. Tapi Bapak itulah. Maka jangan Bapak Ibu ya dipikirkan apa harga minyak goreng mahal. Nikmati pemandangan ini. Kita lupakan itu semua. Karena kita lupa kadang-kadang di hadapan kita yang begitu indah. Salah satunya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah semuanya tertutup, lihat aja. Lihat si istri, lihat anak, Masya Allah. Indah nggak lihat istri? Istri itu puluhan tahun Bapak dengan dia tidak bosan-bosan lihat dia. Mana semakin tua semakin senang lihatnya. Allahu Akbar. Itu siapa yang buat itu? Itulah ciptaan Allah. Tidak bosan-bosan kita. Tapi coba dia buatan manusia. Sehari 2 hari kita pakai dah boh. Itu juga bapak, tidak pernah istri bosan lihat kita. Udah sempat istri bosan lihat kita nak makan bapak. Subhanallah. Udah tua walaupun gigi tak ada, tapi istri juga tak boh. Tambah ganteng bapak dilihatnya semakin. Subhanallah. Itu ciptaan siapa itu? Maka Masya Allah, Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kita ini surga Bapak Ibu sekalian. Cuma masalahnya, sayangnya Bapak Ibu, zalumun kafar. Kenikmatan yang begini kita bawa santai. Padahal Bapak Ibu sekalian, dunia ini tidak ada tempat santai. Dunia ini darul amal namanya, tempat beramal. Dunia ini tempat berjuang. Dunia ini tempat pengorbanan. Dunia ini tempat mengeluarkan keringat. Dunia apa? Kalau santai itu nanti di surga. Itu masalahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kalau kita sudah di surga, datang nanti orang ke Indonesia ini, dilihatnya santai-santai ini, habis lagi dia kenikmatan-kenikmatan ini semua. Nanti baru kita nyesal. Terhambat kita nanti. Sudah diambil orang semua. Nanti anak-anak kita susah nanti. Oleh karena itu apa? Walaupun nikmat ini seharusnya Bapak Ibu dalam konsep Al-Quran, ketika kita menghadapi semakin banyak nikmat, jangan dibawa santai. Malah apa? Nikmat itu semakin kita bawa untuk lebih bekerja keras. Coba dengarkan apa perintah Allah kepada Nabi Daud, kepada Sulaiman. Nabi Daud itu orang kaya atau orang miskin? Kaya. Sulaiman itu apa? Kaya miskin? Tidak ada orang sekaya Sulaiman di dunia ini. Dia punya ilmunya luas, sehingga dia paham bahasa seluruh hewan. Bahasa burung pun dia paham. Bapak paham? Dia bisa kumpulkan semua hewan-hewan itu, bisa bicara itu. Begitulah ilmu dari Allah. Ada manusia yang begitu. Semakin hebat ilmunya, bisa dia perintah jin. Kalau bapak di sini kalau bisa merintahkan jin, Masya Allah. Jin, tolong ambil uang tuh. Jin, tolong ambil emas di sana. Tolong kau carikan hari ini untuk saya apa? Emas 5 kilo, ya tak? Bisa? Malah bapak lihat jin langsung kabur. Pergi. Coba, Sulaiman itu bisa dia minta angin. Angin bisa diperintahnya. Masya Allah Bapak Ibu. Kekuasaan, siapa yang paling berkuasa?
Tidak ada yang sebanding dengan kekuasaan Sulaiman. Tapi Bapak Ibu, itu Allah ngasih. Maka dia dapat nikmat itu tak pernah dia merasa hebat. Begitu hebat, ilmu paling hebat, harta, tidak ada kalau bayangkan kekayaannya, apa kata Allah menceritakan dalam Quran? Ratu Balqis masuk ke istananya. Gimana Ratu Balqis ketika masuk ke istananya? Disensengnya rohnya, ya enggak? Kenapa disensengnya rohnya? Dikiranya istana itu udah sungai. Padahal Masya Allah, kaca, permata, Bapak Ibu, itu kekayaannya. Itu Allah bayangkan. Tapi Bapak Ibu ada sombong dia, angkuh semena-mena dia, digunakannya jabatannya untuk zalimi orang, untuk semena-mena. Nah, maka pertama sekali Bapak Ibu dia syukuri. Bagaimana mensyukuri? Pertama dia akui semuanya ini bukan kena kehebatannya. Dia tidak apa-apa, nol kalau tanpa Allah. Maka dia bilang apa pada hadapan seluruh nikmat itu? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua adalah karunia Tuhanku. Maka orang-orang bersyukur itu begitu. Allah contohkan seperti Nabi Sulaiman. Allah contohkan seperti Raja Zulkarnain. Dalam surat apa? Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnaini qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Surat apa itu Bapak Ibu? Tidak ada Bapak Ibu yang hafal surat itu? Surat Al-Kahfi. Itu kisah Raja Zulkarnain itu di antara raja yang Allah berikan kekuasaan timur barat utara selatan, kemana dia masuk takluk semuanya. Tapi dia Bapak Ibu dia tidak sombong, tidak angkuh semena-mena, malah dia apakan? Bahkan dialah yang telah berjasa sampai sekarang kepada kita. Jasanya apa? Membuat sebuah tembok besar yang mendinding kita, yang mendinding antara kita dengan Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ini kalau keluar Pak, dihisapnya darah Bapak, habis kita. Begitulah sifat Ya'juj wa Ma'juj itu. Di kita ini tangkap gigitnya leher kita kan, ada film-film apa itu kan? Apa namanya itu film itu? Zombo apa namanya? Begitulah kira-kira Ya'juj wa Ma'juj itu dalam riwayat hadis itu ceritakan. Apa saja yang diapakannya hancur semuanya. Sekarang di bendung itu Pak, ada mereka sekarang, dan nanti menjelang hari kiamat mereka tembok itu akan Allah rebohkan. Siapa yang bangun tembok itu? Nabi Sulaiman atau Zulkarnain? Zulkarnain. Maka setelah tembok itu selesai dia bangun, maka dia bersombong. Enggak, dia bilang apa? Hadza rahmatum mir rabbi. Allahu akbar. Kalau Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini adalah semuanya kasih sayang Tuhanku. Dia kembalikan kepada Allah. Kalau kita sehat, Pak, apa semakin hari semakin muda saya lihat. Oh ya, saya rajin maraton tiap pagi. Astagfirullahaladzim, saya rajin berobat. Jangan begitu Pak. Kalau orang memuji kita, Masya Allah, Bapak semakin hari semakin muda nih. Alhamdulillah, Masya jangan rajin berobat. Banyak orang rajin berobat udah pergi Pak. Ada yang tidak berobat, tidak pernah menempuh dokter, masih sampai sekarang masih hidup dia. Corona kemarin, berapa banyak dokter-dokter pakai APD, pakai apa, pakai. Dia yang mati, yang tidak pakai apa-apa. Karena masalah itu mati bukan karena itu Pak. Itu jangan cuma usaha, ikhtiar saja itu. Maka begitu juga Ibu sekalian. Jangan sombong dengan jabatan, dengan apa, supaya jangan lupa diri kita. Maka semuanya kita kembalikan kepada Allah. Maka hadza rahmatun min rabbi fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Bapak Ibu sekalian, maka Sulaiman dengan Nabi Daud, apa kata Allah kepada mereka setelah Allah berikan seluruh nikmat? Maka bagaimana caranya? Maka kita ini begitu juga. Di Indonesia nikmat Allah. Oleh karena itu jangan bawa santai-santai. Nanti nikmat itu diambil orang lain. Allah berikan kepada orang lain. Berarti kalian tak berhak kalian untuk menerima kalau kalian bawa santai-santai. Allah beri peluang, Allah buka jalan kemudahan untuk orang lain mengambilnya, supaya kita ambil cepat. Maka jangan santai-santai. Maka apa kata Allah pesannya kepada Nabi Daud? Wa'malu ala Dawud syukra.
Hai keluarga Daud, Sulaiman dan keluarga Daud semuanya, yang Allah berikan nikmat luar biasa. Apa kata perintah Allah? Bekerja keraslah kalian semuanya. Gunakan nikmat itu semua secara maksimal. Sebagai apa? Sebagai rasa syukur. Jadi kalau kita gunakan nikmat ini, sehat, tak pernah terlambat ke masjid, itu namanya menggunakan sehat untuk bersyukur. Jangan sehat nonton TV aja. Setelah sakit baru tolong bawa saya ke masjid. Astagfirullahaladzim. Sehat nongkrong aja dia di kedai. Sudah sakit baru terbayang. Ketika sehat itulah dia digunakan. Ketika sehat kemana kita? Matanya ketika sebelum kacamata baca Quran ini ya. Besok sudah buta, tolong bacakan Quran katanya. Kemarin ketika sehat matanya TikTok aja dilihatnya, WA, Facebook, pada buka Quran. Alah kabur matanya baru. Ketika sehat itu untuk apa? Maka gunakan ketika sehat. Itulah sebabnya apa? Manfaatkan yang 5 sebelum datang. Apa diantaranya? Manfaatkan kesehatanmu sebelum datang karena kalau sudah sakit tinggal menangis lagi nanti. Ketika duduk di kursi roda tak ada yang bisa bawa ke masjid, terbayang masjid. La ilaha illallah. Ketika sehat, jalan paling gelap, paling kelam itu jalan ke masjid. Tapi kalau ke mall, ke karaoke, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu ini saya mengingatkan diri saya. Oleh itu mari kita syukuri nikmat ini. Selagi sehat gunakan untuk hal yang bermanfaat. Maka Allah katakan, Bapak Ibu, tidak ada batas kita berbuat dan bekerja. Sekalipun nikmat banyak. Kenapa? Karena kita hidup bukan untuk diri kita, tetapi kita hidup untuk apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk beramal sebaik-baiknya. Maka perintah Allah, kan ada orang itu, untuk apa lagi? Bu, kita bekerja apa? Kita duduk ajalah sudah. Nonton santai, nonton TV apa. Kenapa? Duit dah banyak, anak udah jadi besar-besar, kemudian apa lagi? Untuk apa lagi kita berusaha duduk aja? Enggak begitu Pak, kita bukan untuk diri kita. Kita bukan hanya untuk anak istri. Kita bukan apa? Tetapi kita memberi kesejahteraan untuk semakin banyak manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka kata Allah, fastabiqul khairat. Maka tidak ada untuk beramal soleh ini Pak yang namanya umur pensiun. Maka Bapak Ibu sekalian, ada orang tua menanam masih di zaman Rasulullah SAW. Untuk apa kau tanam ini? Ini pohon ini lama nanti berbuahnya. Kamu udah tua. Apa dia bilang? Saya menanam bukan untuk diri saya. Mudah-mudahan saya tanam, saya mati, nanti dimakan oleh, dan pahalanya mengalir kepada saya. Masya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada istilah tua. Badan boleh tua tapi jiwa tetap begitu, semangat tetap muda. Ini kadang-kadang apa? Badan masih muda tapi tidak ada semangat hidup. Bapak Ibu sekalian, maka apa kata Rasulullah? Fastabiqul khair. Berlomba-lomba kamu berbuat sebanyak mungkin kebaikan. Apa perintah Allah kepada kita? Baca Quran itu. Quran itu inspirasi. Quran itu motivasi. Waf'alul khaira. Lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Rasulullah mengatakan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia siapa? Yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Ya barangkali anak istri sudah beres semuanya, tetapi apa? Masjid masih banyak perlu hal yang dibereskan. WC belum apa-apa. Nanti apa? Saya bekerja keras dapat rezeki untuk membereskan WC. Di sana belum ada musalla. Saya apa? Bekerja keras sampai mati untuk apa? Dapat rezeki saya bangun musalla. Banyak anak yatim yang terlantar. Saya akan bekerja keras untuk apa? Untuk dirikan panti-panti asuhan, menyelamatkan mereka. Allahu Akbar. Begitu Bapak Ibu hidup orang. Maka orang beriman itu bukan hidup untuk perutnya. Bukan hanya beriman itu berhenti berpikir hanya untuk keluarganya, tetapi apa? Untuk berbuat ke manusia seluas-luasnya Bapak Ibu. Maka itulah yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, yang perintahkan Allah dan juga perintahkan Rasulullah SAW. Saya kenapa hal ini Bapak Ibu sekalian perlu saya sampaikan? Ini dalam rangka
syukur nikmat. Syukur itu Pak bekerja keras. Oleh karena itu kata Rasulullah, menanam itu sendiri itu ibadah Pak. Maka apa kata Rasulullah, kalau seandainya sempat sesaat lagi kiamat terjadi, satu saat lagi, tinggal 1 menit 1 detik lagi kiamat terjadinya. Kemudian di tangan salah seorang kamu ada tampang sawit, tampang mangga, tampang apa? Ada tampang. Ini kiamat mau terjadi. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu masih sempat menanamnya sebelum kiamat terjadi, tanam dulu. Coba bayangkan, kiamat Pak. Kalau seandainya ditanam Pak sebentar kiamat, siapa yang akan makan? Tumbuh nanti kayak itu. Kiamat. Tidak ada lagi. Tapi kalau seandainya sesaat lagi kamu mati, lalu di tangan kamu ada tunas, kalau kamu masih mampu tanam sebelum kamu mati, itu masih masuk akal Pak. Kenapa? Ditanam nanti ada orang yang nanti memanfaatkan, seperti tadi sahabat tadi tuh, dah tua masih nanam juga lagi. Sampai orang bertanya, kamu dah tua-tua begini nanam. Kalau kita kan dibilang orang tamak apa segala mencari dunia aja masih. Bapak Ibu, ada amal Bapak Ibu lebih afdal daripada amal berzikir di masjid. Seperti itu menanam itu Maka apa kata Rasulullah, tidak ada seorang pun yang menanam lalu tanaman itu tumbuh, nanti semut berteduh di sana, burung di situ berteduh, ayam nanti di situ berteduh. Ketika berbuah burung-burung makan, ulat makan, apa semua makan, tikus makan, manusia makan. Tidak ada seluruh yang mengambil manfaat dari tanaman kita tanam, kecuali Allah hitung, Allah tulis sedekah bagi kita. Allah. Maka sedih saya Bapak Ibu, tanah luas tapi tak ada ditanam. Karena kita tak mengerti kadang ibadah itu apa. Kita kira ibadah itu hanya memegang tasbih lalu berdiri. Dan kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW dan kita tidak ingat. Maka kalau ada tanah kosong, manfaatkan. Ibu-ibu juga begitu, daripada ngerumpi nonton TV, tanam serai. Tanam apa? Walaupun kita banyak duit apa, nanti apa? Panggil tetangga, ini serai saya, silakan ambil. Tanam kunyit, tanam apa? Masya Allah, pahala tidak? Daripada nonton TV, nonton TikTok, tidak ada gunanya. La ilaha illallah. Buat sesuatu yang bermanfaat. Bumi kita ini subur Pak. Coba Bapak Ibu sekalian ya, saya sudah keliling juga dunia ini, pernah ke Eropa, ke Afrika, kemana-mana. Saya lihat Indonesia ini luar biasa Pak. Kalau negara lain coba, pernah saya ke Eropa, saya lihat ketika itu saya di Swiss. Saya lihat Pak, ketika saya di Swiss, rumah-rumah itu Pak ditutup oleh salju semua. Rumah ditimbun oleh jalan raya, mobil-mobil ditimbun salju. Jadi mereka berbulan-bulan tidak bisa keluar rumah Pak. Kenapa? Rumah ke salju Pak. Jadi mereka itu efektif bisa bekerja cuma 6 bulan setahun itu. Kalau musim panas-panas sekali, kalau musim dingin turun salju. Maka di sana tidak ada pedagang asongan jual sate, dorong, itu tidak ada Pak. Jual sate apa? Nanti mah ditimpa oleh salju, siapa yang beli? Musim panas Pak jual sate, siapa mau duduk? La ilaha illallah. Kalau di sini 24 jam Pak kita bisa berusaha. Itulah tadi ada orang yang berani menulis, mustahil orang Indonesia sudah buminya subur, cuacanya la ilaha illallah. Oleh karena itu kita terkesan santai. Mari Bapak Ibu sekalian, maka kita beramal, kita syukuri nikmat-nikmat Allah ini. Nikmat sehat Bapak Ibu, nikmat bumi ini, nikmat iman pertama sekali. Maka mari kita jaga iman kita ya, jaga iman kita dengan ini. Ini menjaga iman nih. Masjid yang bagus begini, Masya Allah, ini menjaga iman Bapak Ibu. Karena iman inilah yang membuat hidup kita berharga Pak. Baru semuanya berharga kalau ada iman. Solat Bapak diterima kalau apa? Kalau beriman. Kalau ada orang tak beriman, solat dia ada gunanya? Tak ada gunanya. Kalau ada orang non-muslim tetangga Bapak, bulan Ramadan, Pak, boleh kami ikut puasa? Ya puasa saja, tapi berguna puasanya. Tapi kalau yang berguna puasa Bapak ada syaratnya. Ya kan? Bapak harus beriman dulu. Maka syarat sah seluruh amal baru diterima oleh Allah, baru itu nanti menjadi sebab kita masuk surga apabila didahului oleh iman. Maka iman ini Bapak Ibu harus dipertahankan. Maka kami MUI Bapak Ibu, mari kita jaga iman ini. Maka tugas kami sebagai MUI ini apa? Menjaga agama masyarakat. Ya, supaya apa? Menjaga agama masyarakat dari hal-hal yang Bapak Ibu melemahkan agama kita, akidah kita, keyakinan kita. Kemudian juga yang mengacaukan
Kemudian juga Bapak Ibu memporandakan. Karena kita orang beriman ni banyak musuh-musuhnya, Pak. Allah SWT mengatakan Al-Quran, itu sunatullah tu, Pak. Musuh orang beriman tu punya musuh, itu sunatullah. Maka Allah sudah katakan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Masuk kalian ke dalam Islam itu secara kafah, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Berarti apa? Di hadapan iman, di hadapan Islam ada musuh. Musuhnya siapa? Syaitan. Pokoknya musuhnya satu aja, setan. Tapi setan itu ada dua. Ada setan jin, ada setan manusia. Kadang-kadang lebih parah pula setan. Itu kita hadapi. Maka siap-siap menghadapi dua setan ini. Maka di hadapan dua setan ini, kadang-kadang Bapak Ibu, setan jin istirahat. Kenapa? Setan manusia lebih jahat dari setan jin. Kadang-kadang geleng-geleng kepala setan jin lihat setan manusia itu. Penipunya kadang-kadang luar biasa. Salut setan jin lihat penipu dia. Munafiknya luar biasa. Setan pun angkat tak, berpura-pura. Oh, kalau begini ngomongnya begini, tapi di belakang la ilaha illallah. Allah ceritakan dalam Quran supaya tak. Yang paling berbahaya itu, maka setan-setan orang munafik itu paling bahaya itu. Maka yang paling banyak, coba di awal surah Al-Baqarah itu Allah ceritakan tentang orang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Sifat orang bertakwa 5 ayat. Setelah itu apa? Sifat orang kafir yang terang-terangan kafir. Cuma dalam 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzab. Setelah itu wa minan nasi may yaqulu. Itu sifat siapa itu? Sifat munafik 13 ayat setelah itu. Azab yang paling dahsyat yang Allah berikan bukan tapi adalah orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di kerak-kerak api neraka. Karena bahaya mereka untuk orang beriman, untuk orang Islam lebih berbahaya daripada orang-orang yang terang-terangan menyatakan tidak beriman. Kenapa? Karena mereka musang berbulu ayam. Inilah hancurnya umat Islam itu, Bapak Ibu. Porak-poranda umat Islam selalu setiap generasi itu karena adanya orang munafik ini. Cirinya apa? Kita tidak bisa mencap orang kamu munafik, tidak boleh. Kecuali Allah ngasih tahu sama kita. Tapi Allah Rasulullah sudah jelaskan cirinya. Allah sudah jelaskan cirinya. Salah satu ciri munafik itu apa? Ayatul munafiqi salasun. Apabila bicara bohong. Apabila berjanji mungkir. Kalau kasih amanah berkhianat. Itu apa? Ciri munafik. Kalau ada orang ciri-ciri begitu, waspada kita. Maka apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hizrakum. Hai orang-orang beriman, waspadalah kamu. Kalau sudah ada cirinya begitu, itu masih juga kita lagi. Kan begitu tuh. Cirinya orang munafik itu apa? Wa basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Beri kabar hai Muhammad kepada munafik itu, mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Apa cirinya? Alladzina yattakhizunal kafirina awliya. Jadi orang yang suka mengambil teman-teman setianya orang-orang yang tidak suka bukan orang tidak beriman, pilihnya sebagai penolongnya, pembantunya. Dia tak suka melihat orang-orang yang itu ciri orang munafik. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah lengkap semuanya. Maka pertahankan iman kita ya, jaga, waspada. Karena kita adalah punya banyak musuh Bapak Ibu. Oleh karena itu salah satu terapi Bapak Ibu, dan itulah kerja MUI. Maka saya akan sekarang Bapak Ibu menyatukan umat, menjaga persatuan. Maka kalau negara ini Kamtibmas namanya, keamanan, ketertiban masyarakat wajib kita jaga. Iman itu mengakar daripada 3 hal. Maka orang beriman itu iman dari kata aman. Maka orang yang kalau benar-benar beriman dan selalu menguatkan imannya, kalau iman kita kuatkan, maka masyarakat akan kehidupan ini akan aman. Kemudian kalau iman kita kuatkan, apapun diserahkan kepadanya amanah. Kalau dia beriman, maka dia akan menunaikan amanah. Ada 3 hal: iman, aman,
amanah. Itulah kita pupuk iman ini. Di masjid ini tempatnya. Lagi itulah sebabnya Bapak Ibu, kenapa Rasulullah dulu ketika dia tiba di Madinah, masjid dibangunnya. Di masjid itulah dia mendidik sahabat-sahabat yang akan dipersiapkan untuk memegang seluruh peranan. Ada sebagai pengusaha, maka dididik di masjid imannya dulu. Kalau beriman dia pengusaha, nipu dia. Kemudian ada yang menjadi khalifah, maka Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah. Tapi apa? Dididik dengan didikan iman. Maka apa? Sejahtera orang dibuatnya, aman masyarakat dibuatnya. Karena dasarnya memimpin dengan iman. Allahu Akbar. Jenderal-jenderal, semua pemimpin-pemimpin, siapa? Guru-guru, ulama-ulama, semuanya berbasis masjid. Dari sini kita keluarkan orang-orang untuk memegang seluruh peranan. Inilah sentral kehidupan kita. Kalau di sini kita berangkat dan memulai, maka tempat ini harus menjadi tempat yang paling nyaman. Sama-sama kita belikan AC, sama-sama kalau ada karpetnya apa, kita buat ini tempat paling nyaman. Kalau ada hal-hal yang tidak kurang menarik, buat paling indah. Kemarin ini kan ada tidak indah kemarin, dijobol kemarin, ini yang baru indah nih nampaknya. Supaya bagaimana kita, inilah sentral kita Pak, untuk mendidik, mengeluarkan manusia-manusia yang akan memegang peranan kehidupan. Kalau ini kita tinggalkan, hancur nanti. Sebabnya orang-orang munafik tak suka masjid itu ramai. Orang-orang munafik itu paling malas ke masjid. Maka ciri orang munafik itu apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka mau salat malas sekali, itu ciri munafik itu. Jadi kalau bapak nanti kalau mau salat subuh malas-malas, cepat bangun. Ya Allah, astagfirullahalazim, saya munafik nanti. Pergi cepat. Itu belum malas cepat nongkrong saja. Setelah itu nonton TV itu, tapi salat dipanggil, duduk aja. Jangan. Nanti kita bahaya, nanti kita masuk orang-orang munafik dan siksanya luar biasa. Apalagi salat subuh, salat isya, itu mereka tidak mau itu. Karena enggak kelihatan orang katanya. Karena dia beribadah untuk dilihat supaya diketahui eksistensinya. Tapi kalau sudah gelap-gelap, la ilaha illallah, apa dikerjakannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu selamat kita daripada semuanya ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terakhir, maka orang-orang beriman, laki-laki beriman, perempuan, saya dari MUI juga bekerjasama dengan pemerintah bagaimana kita menjaga keamanan, ketertiban. Maka orang Islam bagaimana berperan di dalam negara ini Bapak Ibu sekalian untuk menjaga keamanan, ketertiban, keteraturan semuanya. Maka orang Islam pertama meningkatkan keimanan, kemudian iman Islam. Setelah itu Bapak Ibu yang paling penting adalah persatuan dan kesatuan. Umat Islam harus bersatu supaya mereka berkontribusi. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang beriman laki-laki, beriman perempuan, sebagian mereka dengan sebagian harus saling sinergi, harus saling mencintai, harus saling membantu. Maka apa kalau dalam bahasa kita, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Allahu Akbar. Ini sifat orang beriman, saling bersin, awliya'u ba'din, saling menguatkan. Maka jangan kita orang beriman saling melemahkan. Maka kalau ada orang-orang melemahkan saudara kita, nasihati dia, jangan kita berpecah belah Bapak Ibu, saling tuding menuding, tak boleh. Itu melemahkan kekuatan umat. Maka kalau ada orang yang berusaha memecah belah, kita berusaha untuk menyatukan. Kena syarat iman itu, konsekuensi iman kata Allah, harus kita bersaudara. Kalau tidak bersaudara, iman kita terancam Bapak Ibu. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu menjaga saudara, bukan meretak-retak saudara. Jadi kalau ada orang mengajak Bapak Ibu pengajian, berpisah Bapak dengan saudara, itu pengajian bahaya itu. Belum mengaji, belum lagi bermusuh-musuhan. Pas ngaji dengan dia, timbul benci-membenci. Belum ngaji dengan dia, tidak ada orang disalahkan. Apa sengaji? Dia aja yang benar. Semua orang pastikan kita tidak di jalan yang benar. Pastikan Pak, kita tidak jalan benar. Kalau masuk kita satu kelompok, ngaji kita satu guru, setelah itu apa? Dibuatnya kita bercerai, dapat dipastikan itu kita tidak di jalan benar. Karena agama ini bukan untuk memecah belah. Agama ini untuk menyatu. Kalau ada perbedaan-perbedaan, ada solusi, tapi persaudaraan jangan rusak. Maka apa pesan Rasulullah kepada kita? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu semua hamba Allah yang bersaudara. Allahu Akbar. Pesan luar biasa.
Maka kata Rasulullah apa? Jangan kamu saling menghina, jangan kamu saling bertolak belakang, jangan kamu saling mematai, jangan kamu saling menggunjing, jangan kamu, orang ada tuh ada semuanya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Masya Allah. Maka orang beriman itu kalau mereka dalam hidup sesama mereka ada hak, ada kewajiban. Maka apa kata Rasulullah? Ada 6 kewajiban kalau kamu orang beriman. Apabila kamu bertemu, beri salam. Kalau kamu diberi salam, jawab. Ya ada orang sekarang Pak, katanya apa? Ngaji. Tetapi apa? Wah, kalau ketemu orang murung saja. Itu apa itu? Dulu manis mukanya, asal telah ngaji, masam aja. Astagfirullahaladzim. Itu ngaji itu Pak. Seharusnya Pak, dia semakin ngaji dengan orang beriman itu semakin akur. Maka di sini aulia. Coba bayangkan Bapak Ibu, ada satu hadis Rasulullah. Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita amalkan hadis ini, kita amati. Apa kata Rasulullah? Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa lan tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Qalu bala ya Rasulullah, afshus salam bima bainakum. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang sahih? Kalian tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, sampai kalian beriman. Jadi syarat masuk surga apa? Beriman. Tapi apa kata Rasul lagi? Kalian takkan disebut orang yang beriman sampai kalian saling mencintai. Jadi syarat iman itu Pak, saling mencintai. Coba, kamu tak akan masuk surga sampai kamu beriman, dan kamu tak disebut beriman sampai kamu saling mencintai. Maukah saya tunjukkan kepada kamu satu amalan, kalau kalian lakukan amalan ini, kalian akan saling mencintai. Kata mereka, mau ya Rasulullah. Afsus salam bima bainakum. Tebarkan salam sesama kamu. Alqus salam ila man arafta wa ila man lam ta'rif. Beri salam, kau kenal orang itu atau tidak. Maka kemana-mana, asal dia tahu nampak Muslim, assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan diganti-ganti dengan cara-cara hidup orang Barat. Bro, apa kabar? Pakai bro. Guys, apa itu guys itu Pak? Allah, Quran ngajarkan salam, dia gesti-gesti gitu Pak. Bro katanya. Salam, assalamualaikum. Coba suami masuk ke rumah, isteri rumah, assalamualaikum. Indah sekali. Suami mau meninggalkan rumah, Allahu Akbar. Indahnya hidup. Saling mencintai. Maka kata Allah, orang beriman laki-laki, beriman perempuan harus saling mencintai, saling bersatu. Untuk apa persatuan ini kita bangun gunanya semuanya? Untuk apa kita bersatu Pak? Dengarkan apa kata Allah. Auliya ubadin ya'muruna bil ma'ruf. Mereka untuk sama-sama menegakkan yang ma'ruf. Kemudian mencegah yang mungkar. Coba ini kita sama-sama dengan perkumpulan kita gunakan untuk apa? Bagi-bagi sembako, membantu orang miskin, memakmurkan masjid apa semua. Masya-Allah. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada dengan begini tercegah kemungkaran. Tempat judi tak ada, narkoba nanti bisa hilang. Kalau semua ke masjid maka ada narkoba lagi. Tak ada judi, tak ada lagi hubungan seks yang tidak apa itu. Kalau semuanya ke masjid, Allahu Akbar. Hilang mungkar itu. Wa yuqimunas shalah. Kalau sudah yang baik tegak, yang mungkar hilang, maka apa? Tegaklah salat. Semua orang membayar zakat. Kemudian semuanya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ketika hidup kita orang beriman seperti itu, apa janji Allah kepada kita? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka lah orang-orang yang akan mendapat limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi itulah syaratnya. Itu Al-Quran tu Pak. Innallaha azizun hakim. Allah sesungguhnya Allah maha perkasa. Dan dia lagi maha bijaksana. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi sudah diterima. Dan mudah-mudahan tausiah ini. Dan keinginan kami Bapak Ibu dari MUI. Ingat Bapak Ibu, kami ingin menjaga umat ini, menjaga agama. Oleh karena itu hal-hal yang meretak, yang merusak hubungan, tolong dihindari. Kalau ada nanti Bapak Ibu masuk ajaran-ajaran, ya, kemudian penyampaian, kemudian juga isu-isu Bapak Ibu yang bertentangan dengan yang Bapak Ibu amalkan selama ini apa macam-macam, maka jangan bertindak sendiri, kita negara hukum. Kalau ada macam-macam laporkan ke polisi. Punya aliran sesat atau apa, nanti polisi apa sampaikan ke MUI, ini sesat atau tidak sesat. Kalau ada apa-apa, jangan bertindak sendiri, nanti bahaya. Laporkan ke MUI, nanti MUI nanti yang akan memproses.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita hal-hal yang tidak baik itu sama-sama kita. Jadi kalau kita kuat Bapak Ibu, tidak ada setan bisa masuk. Baik setan jin dan setan manusia, karena kita kuat. Maka kekuatan yang kita bangun kekuatan iman, bangun kekuatan ilmu dengan majlis taklim, kemudian bangun kekuatan amal soleh, kekuatan ibadah, kekuatan kerja, amal, kuat semuanya. Kemudian apa lagi? Kekuatan persaudaraan. Kemudian yang penting lagi Bapak Ibu, kekuatan akhlakul karimah. Kalau kekuatan ini dibangun, ikut semua itu. Kuat pendidikannya, kuat ekonominya, karena sudah kuat semuanya. Itu dasar itu kekuatan untuk membangun seluruh kekuatan. Maka Allah katakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan oleh kamu karena kamu akan menghadapi banyak musuh, maka kalian harus mempersiapkan kekuatan, dan kalian harus di tengah-tengah banyak tantangan menjadi umat yang kuat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian apa yang saya sampaikan ini. Dan saya terakhir Bapak Ibu, kenapa saya ini perlu ada silaturahim? Sebelum saya lupa, saya sudah 3 periode jadi ketua MUI ini Pak. Banyak dosa saya kepada masyarakat ini. Saya jadi ketua MUI ini semenjak 2007 lagi sampai sekarang. Udah berapa tahun itu? 15 tahun saya jadi ketua MUI ini. Jadi ketua MUI itu sebenarnya boleh dalam ADRT-nya cuma 2 kali Pak. Tapi kalau Ustaz kok bisa 3 kali? Cuma dalam ADRT itu ada tulisan ketua MUI itu menjabat hanya 2 periode, kecuali dibutuhkan oleh masyarakat. Itu masalahnya. Maka setiap pemilihan kami masih butuh Ustaz katanya. Saya teruskan. Ini insyaAllah ini musda nanti di Desember ini. Ya kalau masih butuh saya lanjut. Kalau tidak butuh, ya mungkin Bapak dapat ketuamu yang baru. Barangkali nanti ada yang lebih baik nanti. Oleh karena itu saya perlu bertemu dengan masyarakat. Kalau ada kekurangan-kekurangan dalam menjalankan tugas, saya minta maaf Bapak Ibu sekalian. Ini mau Bapak Ibu maafkan ya. Alhamdulillah. Kan enak itu kan. Itulah enaknya orang beriman nih. Gampang memaafkan. Padahal salahnya banyak. 15 tahun Ustaz jadi ketua MUI, baru malam ini nongol. Ya terlalu Ustaz kan gitu kan. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu mau memaafkannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada manfaatnya saya selama ini bertugas. Tapi alhamdulillah saya memaksimalkan apa yang ada. Tapi apa yang saya buat Bapak Ibu, kalau ada yang berbunyi maka salah satunya kan saya selalu mengkanter hal-hal yang pecah-pecah dalam masyarakat. Banyak pekerjaan kami yang kami buat di MUI ini khususnya untuk mendamaikan, menyejukkan. Ya, saya kemarin sudah berapa minggu kemarin itu sudah 2 kasus masyarakat. Kalau tidak didamaikan bisa perang masyarakat. Tapi alhamdulillah MUI duduk, maka alhamdulillah pemerintah Kabupaten Kampar menjadikan MUI ini sebagai Forkopimdas Plus namanya. Artinya masuk dalam forum komunikasi pimpinan daerah. Maka kalau bupati membaca masalah-masalah daerah, itu ketua MUI selalu diundang. Karena dia masuk dalam jajaran jaksa, pengadilan, Kemenak, kemudian apalagi pemerintah, daerah polisi, Dandim, semuanya itu masuk. Maka kami selalu duduk bersama untuk menjaga persatuan kesatuan, keamanan, ketertiban di dalam masyarakat. Kami di MUI ini Pak tidak ingin, kita semua tak ingin. Jangan kita malu Pak, agama adalah sumber konflik. Itu gara-gara kunut tidak kunut, berantem, astagfirullahaladzim, malu kita. Gara-gara nanti zikir bersama, tidak zikir bersama, bangun masjid di samping masjid. Kan gawat itu. Jadi jangan nanti masalah agama dijadikan sumber konflik, malu kita. Agama ini untuk seharusnya semakin tinggi tingkat agama kita, semakin bersatu. Tapi hal-hal seperti ini harus kita kantor bersama. Maka jangan sampai menimbulkan konflik. Itu dapat saya sampaikan. Mari kita jaga Bapak Ibu sekalian ya, sama-sama kita. Karena tidak bisa oleh MUI ini untuk menegakkan agama ini, bisa MUI ajaran agama ini. Masyarakatlah kuncinya. Kita semua kuncinya. Mau kita bersatu, seperti tadi saya katakan tadi yang dikatakan oleh Allah, insya-Allah semuanya itu bisa kita wujud dengan bersama. Tak ada yang susah Bapak Ibu kalau kita bersatu. Jadi sekali lagi jaga persatuan, kesatuan, jaga persaudaraan. Kemudian kalau ada masalah-masalah, jangan bertindak sendiri. Kita negara hukum, sampaikan kepada pihak yang berwenang supaya ada masalah kita selesaikan. Kata orang tua-tua kita, tepung tidak terserak
kemudian rambut tidak putus. Ibarat apa? Seperti pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Masalah selesai tapi tidak menimbulkan masalah. Itu kata-kata bijak sebenarnya itu. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian dan intensi dan kehadiran semua. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.